Sedang di tahun 2026 ini 5,4 ini terlampau tinggi. Hampir tiap tahun asumsi dasar ekonomi makro itu tidak mencapai target. Ternyata rinciannya kepada 5,4 itu memang tampak tidak kurang realistis. Tidak realistis, malah diasumsikan konsumsi rumah tangga naik 5,2% di 2026. Itu artinya ada asumsi daya beli masyarakat meningkat. Padahal rata-ratanya ini selama ini itu hanya 4,9 ya. Dengan konsumsi pemerintah itu 4,3, ini juga ada potensi ketinggian, tapi sebutlah realistis kalau memang pemerintah berniat konsumsinya gede. Tapi berarti kan agak berbeda dengan pernyataan bahwa pemerintah akan efisien kan. Ini saya kira sebuah target yang terlampau muluk. Ademnya 2026 ini asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026 ini menurut saya lebih bersifat harapan daripada perhitungan yang cukup cermat. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik RAPBN 2026 ya, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2026, jadi tahun depan. Rancangannya ini RAPBN-nya sudah diajukan oleh pemerintah, diantarkan sendiri oleh Presiden Prabowo kepada DPR tanggal 15 Agustus lalu. Biasanya akan dibahas kurang lebih selama 2 bulan untuk ditetapkan menjadi APBN. Biasanya ada sedikit perubahan dan pembahasan itu melibatkan pemerintah dan DPR bersama-sama. Karena APBN ini dokumen yang sangat penting, diantarkan juga atau disertai dengan lampiran namanya nota keuangan ya. Jadi kita bisa membayangkan R maupun sudah A APBN itu adalah tabel-tabel, besaran-besaran, postur, angka-angka, tetapi sebenarnya dia disertai dengan dokumen yang cukup panjang, sekitar 400 halaman, kali ini biasanya malah mencapai 450. Itu semacam apa dasar pemikiran sehingga angka-angka itu diajukan, baik penjelasan tentang hal-hal yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir dan perakiraan tantangan di tahun 2026. Jadi nota keuangan itu bisa disebut sebagai dasar pemikiran APBN. Tetapi nanti ketika ditetapkan, dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Jadi untuk memahami angka-angka, boleh secara yuridis kita merujuk kepada nota keuangan. Nah, dalam nota keuangan yang diajukan itu, dan sekaligus juga dalam penjelasan Kementerian Keuangan biasanya tentang APBN itu karena tebal, saya di assessment ini membaginya menjadi beberapa assessment. Untuk assessment kali ini bagian pertamanya dari ulasan itu adalah terkait apa yang disebut dengan asumsi dasar ekonomi makro. Singkatannya ADEM ya. Jadi pemerintah memberikan landasan dasar pemikiran dengan asumsi kondisi ekonomi makro itu seperti apa sehingga angka-angka APBN-nya menjadi demikian. ADEM itu saat ini dan sudah bertahun-tahun berjalan, kira-kira 15 tahun lebih sudah, itu terdiri dari 7 indikator ya yang dipakai pemerintah. Ini juga sebetulnya saya sebagai pengamat fiskal mulai mengkritik ya, mengapa terus-terusan 7 ini, apa tidak perlu ditambah yang lain. Tapi karena adanya itu ya kita analisis itu. Nah, apa saja, namanya kan asumsi ya, asumsi itu bisa kita artikan sebagai dasar pemikiran tadi diasumsikan, bisa juga dikatakan sebagai proyeksi, bisa perakiraan, bisa juga target untuk beberapa hal, karena kan merupakan sesuatu yang mesti dicapai. Nah, pertama, ADEM itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi ada asumsi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua tentang inflasi. Yang ketiga tentang nilai tukar rupiah, kurs ya. Tetapi untuk kurs ini kita harus, inflasi dan kurs ini harus paham ya. Itu merupakan rata-rata. Jadi bukan misalnya inflasi di bulan Desember tahun 2020 nanti, bukan. Begitu juga kurs, bukanlah kurs di akhir tahun depan. Nah, tetapi merupakan rata-rata sepanjang tahun. Selama setahun 2026 diasumsikan kursnya berapa, inflasi juga demikian. Nah, yang ketiga itu tingkat suku bunga SBN. Nah, ini pernah beberapa kali berganti ya, dulu SPN, sekarang SBN, sudah banyak tahun ini SBN, surat berharga negara.
Nah, itu yang dipakai adalah yang 10 tahun kan. SBN ada seri SPN jangka pendek, ada seri 5 tahun, 10, 25, 30 yang dipakai sebagai benchmark istilahnya 10 tahun dan menjadi acuan asumsi itu adalah SBN 10 tahun itu suku bunganya berapa. Tapi lebih tepat sebenarnya yield ini ya, bukan suku bunga. Itu kan kupon yang tertaruh tetapi nanti realnya berapa. Nah, yang kelima ada asumsi harga minyak Indonesia ya. Harga minyak Indonesia di pasaran internasional. Kenapa penting ini? Karena memang banyak hal terkait ekspor dan impor migas kita diasumsikan ini. Begitu juga dengan beberapa hal terkait dengan kompensasi, subsidi kepada Pertamina juga berpatokan ini. Karena itu diperlukan proyeksi tentang tingkat harga minyak. Lalu yang keenam adalah lifting minyak mentah ya ini sebenarnya ya. Lifting minyak mentah ini Indonesia per harinya berapa rata-rata produksinya sepanjang 2026 nanti. Harian ya ini hitungannya, tapi nanti kan selama 365 hari itu berapa, ini yang dicantumkan adalah per hari berapa. Mengapa? Karena itu juga sama, ada soal bagi hasil di dalam pendapatan negara dan seterusnya. Jadi harus diasumsikan berapa untuk perhitungannya. Nah, yang ketujuh lifting gas, karena kita kemudian menjadi produsen gas yang perlahan-lahan gas menyalip minyak ya. Nah, untuk satuan minyak itu 1.000 barel per hari. Jadi berapa 1.000 barel per hari produksi minyak mentah di Indonesia. Nah, kemudian dari sisi lifting gas disebutnya 1.000 barel setara minyak per hari. Nah, di sini saya gambarkan, saya screenshot dari nota keuangan ya, tadi saya sudah katakan. Nah, di nota keuangan itu ada tentang asumsi makro, lalu dicantumkan tabel selama 5 tahun. Yang 2022 LKPP itu artinya itu sudah realisasi yang diaudit. 2023 juga LKPP, 2024 juga LKPP. Nah, yang 2025 ini kan masih berjalan. Ini adalah outlook. Outlook itu perakiraan pemerintah untuk setahun. Nah, outlook dilakukan ketika menyusun nota keuangan ini kan berarti diajukan 15 Agustus, sebutlah akhir Juli ya. Jadi ini data pemerintah sendiri sampai akhir Juli, lalu dia membuat proyeksi kalau setahun nanti kira-kira berapa. Nah, sedangkan ADEM, asumsi dasar ekonomi makro dari RAPBN 2026 seperti yang paling kanan ini. Di situ terlihat pertumbuhan ekonomi diasumsikan 5,4 ya persen. Sementara kalau kita lihat dari 4 tahun berjalan ini rata-ratanya hanya 5,06. Khusus 2025 itu karena ini berupa rentang, saya ambil titik tengahnya. Jadi asumsinya 4,9 mengikuti perakiraan pemerintah. Nah, maka target 5,4 itu ya terlampau tinggi jadinya kan, rata-ratanya juga 5,06. Dan juga terindikasi terlampau tinggi melihat proyeksi dari beberapa lembaga asing ya, World Bank, IMF, begitu juga lembaga-lembaga think tank di Indonesia, ada Indep, ada Core, ada Bright Institute saya, itu membuat perakiraan yang rata-rata di 2025 yang berjalan ini kurang dari 5, kebanyakan meramalkan antara 4,7 sampai 4,9, sedang di tahun 2026 sebagian besar mematok angka 5 ya, bahkan beberapa di bawah 5. Nah, ini dipatok 5,4, berarti penilaian saya, asesmen saya, ini 5,4 ini terlampau tinggi. Nah, bagaimana dengan inflasi? Saya lewati saja. Nilai tukar. Nah, nilai tukar itu diasumsikan 16.500 ya. Nah, sementara tahun yang berjalan ini kan antara 16.300 sampai 16.800, berarti 16.550. Ya, ini cukup realistis. Tetapi dengan demikian pemerintah memang tidak berencana memperkuat nilai rupiah, begitu kan cara bacanya. Nah, sementara lifting minyak mentah bagaimana? Apakah 610 ini realistis? Kalau dilihat rata-rata selama 4 tahun terakhir itu 598. Sekali lagi kalau yang berupa rentang saya ambil titik tengahnya ya. 598, ini mau 610 dan trennya juga tren menurun ya. Maka ini juga cukup tinggi, tapi masih realistis tapi cukup tinggi. Nah, sedangkan lifting gas
rata-rata malah diturunkan targetnya 984, rata-ratanya kan 990. Bisa dikatakan lifting gas targetnya realistis. Itu gambaran umum asumsi dasar ekonomi makro. Mari kita lihat satu-satu ya, pertumbuhan ekonomi. Ini saya sajikan data dari 2016. Berarti ini data 11 tahun, tetapi yang sudah realisasi 9 tahun, yang perakiraan 2025. Nah, 2026 yang 5,4 tadi, ini kelihatan bahwa hampir tiap tahun asumsi dasar ekonomi makro itu tidak mencapai target. Nah, untuk 2025 ini kelihatannya cukup jauh karena APBN-nya 5,2, sementara realisasinya kemungkinan 4,9, terlepas triwulan 2 tadi disebut 5,12, kita bicara setahun. Ini untuk menunjukkan bahwa tadi pernyataan saya di depan, asesmen saya bahwa ini pertumbuhan ekonomi tidak realistis, ya, terlampau tinggi targetnya. Nah, di dalam nota keuangan, pemerintah kemudian men-breakdown, ya, menjelaskan kenapa dia 5,4. Nah, kanal ini berulang kali juga membuat literasi bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi sektoral berarti 17 sektor atau 53 subsektor perinciannya itu tumbuh seperti apa sehingga secara agregat total bisa mencapai 5,4. Nah, sisi lain PDB atau pertumbuhan ekonomi itu merupakan pertumbuhan PDB harga konstan, itu juga bisa dilihat dari komponen, namanya komponen permintaan atau komponen pengeluaran yang paling sering dipakai. Nah, kalau 17 sektor kan ada pertanian, industri, pertambangan. Kalau yang komponen ini konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB. PMTB itu pembentukan modal tetap bruto investasi, ya, ekspor, impor. Nah, penjelasan di dalam nota keuangan yang kurang lebih 399 halaman, itu saya baca salah satu tabelnya menjelaskannya ini. Nah, dari komponen permintaan. Nah, ini yang 2026. Nah, maka saya menguatkan penilaian lagi tadi bahwa ternyata rinciannya kepada 5,4 itu memang tampak tidak kurang realistis, tidak realistis malah. Nih misalnya diasumsikan konsumsi rumah tangga naik 5,2% di 2026. Itu artinya ada asumsi daya beli masyarakat meningkat. Perhatikan, padahal rata-ratanya ini selama ini itu hanya 4,9, ya. 4,9 ini langsung melompat 5,2. Dan ini kalau kita pakai data 10 tahun, 15 tahun terakhir, di atas 5 itu jarang, ya, konsumsi rumah tangga. Entah apa ini yang melanda si penyusun ini, bahwa ini kira-kira bisa dilompatkan. Nah, bagaimana dengan konsumsi pemerintah? Itu 4,3, ini juga ada potensi ketinggian, tapi sebutlah realistis kalau memang pemerintah berniat konsumsinya gede, tapi berarti kan agak berbeda dengan pernyataan bahwa pemerintah akan efisien, kan? Nah, itu. Kemudian PMTB, pembentukan modal tetap bruto, itu diasumsikan 5,2. Nah, ini tadi kemarin triwulan 2 2025 ini memang melompat dia, ya. Tetapi bagaimanapun pertumbuhannya tidak pernah mencapai 5, ya. Tidak pernah mencapai 5. Ini tahun ini pun diperkirakan pemerintah sendiri 4,6, 4,6, 4,6. Sebelumnya malah nggak sampai 4. Di sini diasumsikan 5,2. Apa gambaran apa ini nanti mungkin Danantara bisa menarik investasi atau hilirisasi membuat orang investasi, ya kita akan lihat nanti. Tapi ini saya kira sebuah target yang terlampau muluk. Kalau ekspor impor ini memang kita masih bisa memaklumi lah, itu belum tahu. Nah, sehingga ini kan agregat dari ini 5,4. Itu dari sisi komponen pengeluaran. Bagaimana dari sisi 17 sektor? Nah, ini sayangnya di nota keuangan itu biasanya di tahun-tahun lampau suka diberi tabel rata-rata pertumbuhan sektor, apa target pertumbuhan sektoral berapa. Ini enggak, yang ada hanyalah narasi. Ini saya potong beberapa halaman, ya. Ini sekedar ilustrasi saja. Kalau Ibu Bapak Saudara punya waktu masuk ke nota keuangan di halaman berapa ini, mungkin 40-an atau 50-an, ada penjelasan tentang mengapa 5,4% dari sisi sektoral. Nah, saya baca ini saya untuk membuktikan bahwa ini berdasarkan nota keuangan. Tapi asesmen saya di kotak hitam itu, ya, penjelasan di dalam nota keuangan secara sektoral itu saya menyimpulkan
terlampau mengglorifikasi fenomena triwulan 2 2025. Jadi bukan memperlihatkan kondisi 2-3 tahun atau setahun terakhir. Tidak cukup kuat sebenarnya. Lalu disebut berulang kali itu justru berlawanan dengan yang menjadi banyak pandangan para ekonom ya, yaitu dinyatakan berulang-ulang daya beli masyarakat membaik. Itu penyebab triwulan 2 itu tumbuh tinggi dan diperkirakan 2026 meningkat lagi. Nah, lalu juga disebut-sebut hilirisasi yang sukses. Kita belum bisa melihat ya suksesnya hilirisasi dari sisi PDB. Kalau dari sisi ekspor nilai tertentu atau kelompok tertentu, iya. Nah, lalu dikatakan juga hilirisasi itu telah memperkuat industri manufaktur, sehingga industri manufaktur itu bisa tumbuh kuat di triwulan 2 dan itu akan berlanjut di tahun 2026. Intinya saya kira ini penjelasan yang tidak cukup kuat ya di situ. Lebih kepada glorifikasi kondisi yang sebetulnya dipertanyakan oleh banyak pihak. Itu dari sisi pertumbuhan ekonomi. Lalu dengan nilai tukar bagaimana? Nilai tukar tadi sebenarnya cukup realistis, tapi juga berarti pemerintah tidak berniat memperkuat rupiah di tahun 2026. Nah, dari gambaran selama 9 tahun realisasi, mau 10 tahun dengan perakiraan, itu pada umumnya asumsi nilai tukar itu realisasinya lebih lemah daripada yang ditaruh. Misal sekarang ini sebetulnya APBN-nya 16.000, tapi pemerintah memperkirakan 16.550. Nah, kalau tahun depan 16.500, ya berarti ya lebih dari itu kemungkinan berdasarkan pengalaman. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi lebih tinggi itu artinya lebih lemah. Bagaimana dengan asumsi yang lain, lifting minyak? Karena lifting minyak ini salah satu sumber utama kita melalui PNBP, dari Pembagian Sumber Daya Alam, dan juga di pajak ya, di PPh migas itu ada gitu. Jadi dapat juga kalau itu tinggi produksi lifting minyak itu. Nah, lifting minyak ditargetkan 610. Kalau berdasarkan yang terjadi tahun 2025 ini kemungkinan 595 ya masih realistis lah. Tapi apa yang kita lihat, baik target maupun realisasi itu pelan-pelan menurun lifting minyak ini. Jadi ini pengakuan sebetulnya. Nah, apakah bisa mencapai 610 juga membutuhkan effort yang besar. Dan tampak lihat antara target dengan realisasi, pada umumnya realisasi di bawah target lifting minyak bumi itu. Nah, lalu yang lain lifting gas. Nah, lifting gas ini tampak sedikit lebih baik daripada lifting minyak ya. Artinya beberapa kali mencapai target, tapi juga tidak sepenuhnya. Karena memang lifting minyak maupun lifting gas ini tidak soal hanya kapasitas produksi, kemudian cadangan, tidak. Karena itu juga terkait erat dengan harga ya. Jadi perusahaan-perusahaan produsen minyak dan mayoritas kan asing kalau untuk minyak mentah. Ya. Gas bumi itu ya ada, domestiknya juga kuat ya, Pertamina dan sebagainya. Tetapi tetap elastis terhadap harga. Jadi kalau harganya bagus ya tinggi, cukup tinggi di pasaran dunia, dia cenderung mengoptimalkan produksi. Tapi apapun produksi gas ini relatif sudah mulai stagnan, sedangkan minyak tadi sudah turunnya. Itu dari penjelasan tadi maka kita melihat ademnya 2026 ini, asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026 ini menurut saya lebih bersifat harapan daripada perhitungan yang cukup cermat. Dan terutama sekali kita melihatnya di asumsi pertumbuhan ekonomi, itu yang paling sentral ya. Dan juga nilai tukar, berarti pemerintah sendiri tidak terlalu optimis bahwa bisa memperkuat nilai rupiah di 2026. Bagaimana kalau target-target tersebut, meskipun itu belum ditetapkan ya, nanti penetapannya APBN tidak tercapai. Nah, pemerintah buat namanya analisis risiko. Ini benar, untuk mencantumkan ini sebetulnya pas ya, bahwa memang harus ada mitigasi risikonya. Nah, maka 7 asumsi tadi dilihat kalau naik 0,1% pertumbuhan ekonomi, itu akibatnya terhadap pendapatan apa, terhadap belanja apa, dan terhadap defisit apa. Jadi kurang lebih kalau pertumbuhan ekonomi itu naik 0,1%, jadi tadi asumsi 5,4 menjadi 5,5 itu akan menambah surplus karena menambah pendapatan lebih besar daripada belanja. Inflasi juga begitu, SBN juga begitu. Ingat SBN tadi diasumsikan adalah 6,8%. Itu juga saya tadi tidak membahas ya, bahwa itu juga menunjukkan pemerintah akan tetap
menjaga suku bunga tinggi, karena kalaupun BI rate diturunkan, kalau yield SBN-nya tinggi ya sama saja, karena si bank nanti tidak akan banyak menurunkan kredit ya. Dan ini cara menghitungnya pemerintah terhadap risiko. Tetapi ada penjelasan, cara menghitungnya ini adalah hipotetis. Kalau setiap variabel itu berubah, yang lain tidak berubah. Yang terjadi kan ini berkaitan. Sehingga sebetulnya permainan tabel ini menurut saya ya harus diperbaiki, modelnya nggak begini kan. Harus berani menyatakan bahwa kalau dia bersama-sama, misalnya rupiah dengan SBN, dengan pertumbuhan ekonomi itu apa dampaknya. Tapi bagaimanapun kalau para pemirsa ingin memahami apakah pertumbuhan ekonomi yang naik dan turun itu dampaknya terhadap pendapatan apa, belanja apa, defisit apa. Jadi misalnya tidak tercapai tadi 5,4 ternyata 5,0 berarti dampaknya adalah 4 kali 2,1. Dampaknya sekitar 8,4 triliun menambah defisit. Kalau yang lain tidak berubah, yang lain memenuhi target kan bisa bersama-sama. Sebaliknya kalau ternyata umpama nih 5,6, 5,7. Nah, ini artinya asumsi itu ya, dan kita sebetulnya rakyat perlu mendapatkan literasi lebih baik tentang hal ini, dan bahkan DPR. Saya agak mengkritik ya, DPR kelihatannya tidak cukup bersuara tentang rancangan-rancangan seperti ini, angka-angka APBN, dan terkesan, Mbak, ini kesan ya, saya tidak tahu persis, tenaga-tenaga ahli para fraksi atau tenaga ahli DPR sendiri kan ada kesekjenan itu punya tenaga ahli, kemudian DPR fraksi masing-masing punya tenaga ahli, lalu Banggar punya tenaga ahli. Saya sendiri beberapa kali pernah dimintai pendapat ya RDP. Nah, menurut saya ya mereka antara dua ya, antara tidak begitu berani bersuara kritis atau sebagiannya sebagai terutama anggota DPR-nya, kalau tenaga ahlinya mungkin cukup memahami, DPR-nya kurang paham dengan angka-angka ini. Nah, sebetulnya tidak masalah juga karena anggota DPR itu kan politisi, tetapi mungkin ke depan bagaimana DPR ini mempunyai tenaga ahli yang tidak terkait dengan partai, kan bisa dianggarkan itu, para ekonom apa yang independen yang memberikan pandangan kepada DPR, ya pandangan rinci yang apalagi kalau pandangan tersebut disebarkan ke publik. Ingat amanat konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45, APBN itu rencana tahunan anggaran keuangan negara yang harus disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan di banyak aturan turunannya di undang-undang, sebetulnya rakyat, apalagi rakyat yang melek ya, yang maksudnya yang cukup memahami ini, dilibatkan secara aktif agar penyusunan, kemudian pelaksanaan, lalu nanti pemeriksaan terhadap APBN itu benar-benar memenuhi amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.